Contoh lagi ya teman-teman. Jadi begini. Buah itu nanti sifatnya ada yang lembab dan dingin. Ada juga yang lembab, hangat atau panas. Ada juga sifatnya itu dingin dan kering. Nah, lembab ini nanti tingkatannya ada beberapa macam. Tingkatan pertama, lembabnya tinggi, kadar airnya tinggi. Tingkatan kedua, lembabnya tinggi, kadar airnya sedang. Tingkatan yang ketiga, lembabnya tinggi, kadar airnya rendah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kadar airnya tinggi, lembabnya tinggi. Kadar airnya tinggi, lembabnya sedang. Kadar airnya tinggi, lembabnya rendah. Contoh, sifat buah-buahan yang kadar airnya tinggi dan lembabnya tinggi. Ya. Sifat buah-buahan yang lembabnya tinggi dan kadar airnya tinggi. Ini antara sifat lembab dan sifat dingin ini seimbang. Kemudian ada juga sifat buah itu lembabnya tinggi dan kadar airnya sedang. Ini sifat buah ini sifatnya itu lembab. Kemudian ada juga sifat buah itu lembabnya tinggi, kemudian kadar airnya rendah. Ini sifat buah ini sifatnya lembab, atau sering disebut lembab lebih dominan daripada dingin. Begitu juga dengan sebaliknya. Ada juga buah-buahan itu kadar airnya tinggi, kelembapannya tinggi. Ini kalau kita melihat sifat lembab dan sifat dinginnya itu seimbang. Kemudian ada juga buah itu kadar airnya tinggi, kelembapannya sedang. Ini sifat buah-buahan ini sifatnya dingin. Kemudian ada juga buah-buahan itu sifat kadar airnya tinggi tapi kelembapannya rendah. Ini sifat buah ini juga dingin, tapi sering dibahasakan dingin lebih dominan daripada lembab. Contoh ya, kita kasih contoh nih. Semangka, kemudian melon, kemudian pisang. Semangka itu kadar airnya tinggi, kelembapannya rendah. Melon kadar kelembapannya tinggi, kemudian kadar airnya juga tinggi, atau bisa dibilangin kadar airnya sedang dan kelembapannya sedang. Berbeda dengan pisang. Pisang itu kelembapannya tinggi, kadar airnya rendah. Ini nanti di dalam tubuh itu berbeda penggunaannya.
ya, di dalam tubuh itu berbeda penggunaannya. Kemudian teman-teman juga kita harus pahami ya, sifat lembab itu yang pertama membuat cepat kenyang. Yang kedua, sifat lembab itu dia lengket. Yang ketiga, sifat lembab itu membuat sering ngantuk ya. Kemudian sifat lembab itu membuat tubuh itu terasa berat. Kemudian sifat lembab itu membuat atau membuat gigi itu terasa kotor. Ya. Kemudian ini ada sedikit perbedaan teman-teman, perbedaan antara lembab dan dingin. Terus penggunaannya juga di dalam tubuh itu berbeda. Kalau dia itu buah-buahan yang cenderung lembab, biasanya ini akan mengganggu sistem pencernaan atau limpa lambung pankreas. Kemudian kalau yang sifatnya dingin itu akan mengganggu fungsi ginjal dan kantong kemih. Nah, ini kita bisa lihat nih, ya, kita bisa lihat nih. Contoh, ketika saya makan makanan semangka, rasanya di perut saya itu tidak terasa enak, ya. Jadi sifat lembab itu satu lagi tadi rasanya enak atau rasanya di perut itu tidak nyaman. Jadi ketika contoh nih, ketika kita makan semangka, rasanya di perut itu tidak terasa enak, kemudian rasanya di mulut itu tidak terasa kotor, kemudian dia tidak bikin ngantuk, dan satu lagi tubuh itu merasa tidak berat. Hanya saja karena semangka itu unsur airnya lebih tinggi daripada unsur lembabnya, maka ini membuat kita sering kencing. Tapi berbeda juga dengan pisang. Ketika kita makan pisang itu akan membuat ketika terlalu banyak ya, yang dimaksud ya. Jadi ketika kita terlalu banyak makan pisang, ini akan membuat perut itu rasanya tidak nyaman. Rasanya enak, kemudian rasanya di tubuh itu menjadi berat. Nah, rasanya di gigi kita itu cenderung lebih kotor. Nah, ini nanti sifat pisang ini akan mengganggu fungsi limpa dan lambung. Ya. Nah, contohnya begini. Ketika ada seseorang yang penyakitnya diabetes ya. Ini yang kita maksud diabetes basah. Yang lidahnya pucat, lidahnya tebal, yang kondisi daya tahan tubuhnya lemah ya, daya tahan tubuhnya lemah, ditambah lagi dia itu tidak kuat AC atau tidak kuat angin. Nah, kemudian coba kita kasih pisang, nanti terus kita kasih semangka ya. Kemudian yang ibu yang diabetes yang tadi itu kemudian luka, ada sedikit pelukaan di kaki. Nih, ini perbedaannya nih. Ketika kita kasih ibu yang tadi yang penyakit diabetes tipe basah itu yang ada pelukaan di kaki ya. Ketika kita kasih dia makan pisang banyak dengan harapan seperti kata masyarakat umum, ketika makan pisang itu akan membuat BAB itu tambah lancar, maka ibu itu dikasihlah pisang. Setelah ibu itu nanti dikasih pisang, coba lihat apa yang terjadi. Maka nanti dia akan merasa itu tubuh itu akan semakin berat. Terus juga sering ngantukan. Terus juga ditambah juga nanti dia itu di mulut itu rasa dia itu
terasa kotor. Kemudian juga karena sifat pisang itu juga lengket. Maka ini nanti yang menyebabkan keluhannya itu seperti lemah, letih, lesu, badan terasa berat, ya, terus sering ngantuk, sering pusing, ditambah lagi di perut itu rasanya enak, perut rasanya tidak nyaman. Tetapi kalau ibu yang tadi, ya, ibu yang tadi yang penyakit diabetes itu bukan dikasih pisang, tetapi dikasih dia semangka. Maka nanti perasaan ibu itu di gigi itu juga tidak kotor, terus di tubuh itu juga tidak berat, ya. Kemudian dia tidak merasa ngantuk. Hanya saja karena sifat semangka itu cenderung dia unsurnya air lebih tinggi daripada lembabnya, maka ibu itu nanti merasa dia akan sering kencing. Kemudian dia setelah sering kencing itu, luka yang di bawah itu akan semakin meluas, ya. Jadi pisang ini karakternya hampir sama dengan susu, ya. Pisang ini juga karakternya itu hampir sama dengan durian. Pisang itu juga hampir sama dengan umbi-umbian. Nah, kemudian semangka itu hampir sama karakternya dengan buah naga. Hampir sama juga karakternya itu dengan air kelapa. Hampir sama juga karakternya dengan ini, apa namanya, ya, buah apa sih namanya yang bulat-bulat, yang sesegini nih besarnya. Nah, ini menandakan atau kita bisa melihat teman-teman semua bahwa penggunaan buah itu bisa kita lihat. Ini buah ini sebenarnya cocok untuk siapa, tidak cocok untuk siapa, baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa. Kemudian bagus untuk siapa, tidak bagus untuk siapa. Kalau di dalam tubuh seseorang itu cocok makan buah, terus ketika cocok itu jumlahnya seberapa? Kalau tidak cocok makan buah, tidak cocok jangka pendekkah atau jangka menengah, atau tidak cocok dalam jangka waktu panjang. Nah, ini nanti bisa dilihat dari kondisi sistem yang ada di dalam tubuh seseorang itu. Dan ini juga bisa dilihat nanti dari karakter lidahnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman semua, ini hanya berbeda sudut pandang, ya. Biasanya itu kalau sudut pandang barat, maka dia akan membahas tentang kandungan sesuatu itu, ya, atau kandungan makanan atau minuman itu, atau kandungan kimia, terus zat aktif, ya, kemudian efek farmakologi, kemudian indikasi dan kontraindikasi. Tetapi kalau di konsep timur, maka dia akan melihat itu sifat, kemudian rasa, afinitas atau fungsi utama, kemudian efek farmakologi, kemudian indikasi dan kontraindikasi. Jadi dari rumusnya aja itu ada yang sama dan ada perbedaan. Maka ini yang kita sebut itu holistik,
Maka antara penggabungan teori barat dan teori timur itu, di mana nanti perpaduan keduanya itu akan menghasilkan ilmu yang utuh, ya. Jadi nanti teman-teman semua, kalau kita membahas tentang vitamin itu, masih banyak juga rumus-rumus yang kita butuhkan. Nah, rumus-rumus yang kita bahas hari ini, antara rumusnya konsep panas, dingin, lembab, dan kering. Konsep ini juga nanti masih bisa dipecah lagi, lebih detail lagi ya. Nah, ini saya ada sedikit catatan ini untuk melengkapi konsepnya ya, atau rumusnya nanti. Kita mulai dari panas ya. Panas itu nanti ada 3 macam, atau bisa dibagi 3. Ada yang sering disebut panas kering, panas menyengat, dan panas pekat. Kemudian dingin, ada yang dingin itu bisa dibagi 3, ada dingin kering, dingin basah, dan dingin mengikat. Kemudian hangat, ada hangat kering, hangat basah, dan hangat aromatik. Kemudian sejuk, ada sejuk kering, sejuk basah, dan sejuk aromatik. Nah, ini semua nanti cara kerjanya di dalam tubuh itu juga berbeda-beda. Penempatannya juga di dalam tubuh itu juga berbeda-beda. Maka pemilihan bahan baku atau sumber utama untuk menjadikan satu bahasa bahwa ini bahasanya vitamin, maka ini nanti rumusnya berbeda-beda. Panas kering ini difungsikan untuk distribusi cairan. Panas menyengat ini difungsikan untuk distribusi cairan. Panas pekat ini biasanya tonic Qing. Tonic Qing itu berarti kalau di teori barat itu masuknya ke stem cell, atau apa namanya, atau biasanya itu difungsikan untuk peremajaan sel-sel tubuh. Kemudian dingin, ada dingin kering. Dingin kering itu diuretik. Nah, dingin basah itu tonik cairan, artinya menambah cairan. Dingin mengikat itu sifatnya dingin mengikat. Kemudian ada hangat kering. Hangat kering itu untuk pembentukan energi. Hangat basah itu nanti bisa dibagi 2, hangat basah pekat dan hangat basah encer. Hangat basah pekat itu fungsinya itu nanti untuk pembentuk darah dan hormon. Terus hangat basah encer untuk pembentuk energi dan cairan. Kemudian hangat aromatik itu biasanya difungsikan untuk pengusir angin bersifat dingin. Kemudian ada sejuk kering, kemudian sejuk basah pekat. Nah, ini nanti difungsikan untuk pengikat cairan. Sejuk basah encer itu nanti difungsikan untuk tonik cairan atau pelumas ya. Kemudian ada sejuk aromatik itu ada fungsinya untuk serangan angin bersifat panas. Jadi teman-teman begini. Jadi kalau kita berbicara tentang vitamin itu tidak bisa, ini menurut sudut pandang ya, sudut pandang itu, sudut pandang kita sebagai holistik itu, kita tidak bisa mengatakan bahwa vitamin ini cocok untuk, maka semua vitamin itu cocok dikonsumsi. Jadi tidak begitu. Jadi vitamin itu cocok untuk siapa, tidak cocok untuk siapa. Baik untuk siapa, tidak baik untuk siapa. Bagus untuk siapa, tidak bagus untuk siapa. Jadi aturannya jelas.
Nah, jadi insya Allah sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini tentang pembahasan tentang vitamin ya. Insya Allah kalau Allah memudahkan maka kita akan melihat itu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan itu nanti vitamin itu kita akan bagi lagi. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.